Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa merumpok lom dengan luntuan Rusulia Rafika dalam acara Kopi Bengah ni bak kesempatan bengahnya bengah yang ceria, bengah yang berbahagia. Alhamdulillah geberi kesihatan, geberi kekuatan, geberi segala-gala untuk jet tak pandang dunia lo ni bak kesempatan auronya, jet tak kala mata auro baik tebit. Tetapi yang katanya hudip dalam dunia hanente auronya taduk dah pegah habar sehingga kadang-kadang ka berpisah dengan dunia kaya. Jika lagian pemirsa, udip dalam dunia segala macam yang gegul oleh Tuhan dan kaya batinnya mendum adalah ciptaan Allah. Tapi pemirsa, keahlian manusia, kehebatan manusia lumpuh-lumpuh karena Allah. Ya, bukanlah kehebatannya dibangga sendiri, tidak, semuanya karena Allah. Menancit ciptaan-ciptaan manusia bermacam-macam aneka ragam di atas rung dunia. Ya, tetapi cuma yang dinamakan lain. Contoh dah pegang umpama haji kaya. God gepegot. Yang baju gepegot ke lemari, gebunan lemari. Pun sebab gebunan lemari karena nak kaya, nak cet, nak labang. Jadi bila gebunan kaya macam hana mungkin cik karena nanti bengih labang. Bila gebuh labang macam hana mangat cik nanti kan bengih cet karena mandum makaji gebunan lemari. Yang menanti pemirsa uronyo segala menjelah dapat khabar ke masalah karya-karya purkun seniman-seniman yang nak di Aceh. Lebih got dah sapa dia urang yang ba ide yang ba purkun saboh karya atau ciptaan lagi ada pegah meno bahawa nyo judul uronyo adalah Jejak Setapak di Tanah Rencong. Wah, luar biasa. Jadi nyo mendung-mendung kisah ji bak buku. Kepu-kepunan buku, kepu-kepunan judul ji lagi ada pegah meno. Karena yang hasil karya dari seniman-senimannya mungkin nak padum-padum draw seniman dan tokoh-tokoh dalam buku yang judul ji Jejak Setapak di Tanah Rencong Bandung terlibat. Maka gebuhnan Jejak Setapak di Tanah Rencong. Nah, jadi tidak atas nama si Pulan, tidak atas nama si Pulin, mungkin atas nama sama-sama berkarya, sama-sama untuk menjadi satu buku. Siapakah yang membuat buku itu? Yang lebih baik sekarang kita sapa, yaitu tamu istimewa. Assalamualaikum cukak-cukak. Wah, silakan ambil mic-nya juga. Nah, coba pegang mic-nya dulu. Coba kasih untuk Rama dulu satu ya. Jadi pemirsa, nyoku wajah-wajah urang inang yang ceria ni bak kesempatan uronyo. Urang inangnya paling berperan dalam masyarakat, paling berperan dalam manusia. Karena purkun urang inang adalah ibu manusia. Ya, makanya pemirsa uronyo ada pegah habalnya ke masalah mungkin karya-karya dari urang inang yang tak awali le untuk memperkenalkan acara ini atau namanya, yaitu kita awali dengan yang duduk di ujung sana yang berpakai yang memakai kacamata ya. Kacamata ini bukan kacamata kir atau kacamata untuk cantik. Yang jelas kacamata tu beda dengan saya sendiri. Saya punya kacamata enggak punya kaca tapi punya bingkai. Nah, nyoh anda kaca pemirsa ni kan slap. Makanya memandangnya pun agak tak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rahma ya. Rahma, terima kasih atas kehadirannya ke acara Kopi Bengah. Walaupun apa yang namanya piuh punya nebanya nebaju. Jadi maklum belum ada apa-apa. Yang ada ini minuman putih, kopi yang mungkin tadi ada di bawah. Terima kasih juga. Mungkin Rahma kita lebih jauh untuk ingin tahu tentang yang hasil karya-karya dari Rahma untuk mengajak rekan-rekan lain. Sebelumnya boleh Rahma memperkenalkan diri dulu dengan pemirsa dan apa yang sudah jadi selama Rahma menjadi orang seniman lah gitu ya. Apa yang dibawa. Dan juga hari ini ada satu buku nih depan saya yang namanya Jejak Setapak di Tanah Rencong. Ya, mungkin ini ide siapa nih bisa satu buku atau udah berapa banyak buku yang sudah hasil karya-karya dari mungkin dari Rahma sendiri ya, atau ngajak Kang Kali. Silakan memperkenalkan diri dulu. Ini kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama buku Jejak Setapak di Tanah Rencong. Ini buku saya yang keempat. Sebelumnya ada buku tentang
yang pertama tentang motivasi belajar, terus yang kedua tentang prahara moral, kemudian yang ketiga tentang Aceh dalam Lara dan Kebangkitan, itu yang danai waktu itu tahun 2005 Dinas Infokom, ketika itu yang menjadi kepala dinasnya Tengku Pribadi. Terus nih yang keempat Jejak Setapak di Tanah Rencong, yang bukunya cukup lama saya tulis, sekitar 10 tahun, karena di dalam buku ini ada 19 cerita, di mana di dalamnya ada tentang perempuan, tentang seni, tentang aktivis, kemudian juga ada tentang tokoh-tokoh Aceh yang di luar Banda Aceh, mereka stay di Jakarta juga berkiprah terhadap Aceh, memberikan kontribusi terhadap Aceh. Nah, saya rangkum tulisan ini dari setapak demi setapak. Makanya kenapa judulnya Jejak Setapak, karena di dalamnya ada cerita yang cukup panjang, terus ada juga cerita yang pendek. Itu tergantung dari narasumber yang saya wawancarai. Ketika mereka bisa memiliki banyak waktu, kami bisa banyak cerita dan bisa melahirkan tulisan saya di dalamnya yang cukup panjang. Contohnya seperti tentang Kak Farah, kami ketemu beberapa kali untuk diskusi soal bagaimana peran perempuan pada masa konflik. Ketemu Kak Dede berkali-kali, ketemu Kak Iin, ketemu Kak Ayah, Kak Farah, itu berkali-kali Pak, sehingga tulisan mereka cukup panjang dibandingkan dengan cerita-cerita yang lain. Jadi cerita kenapa di dalam buku itu ada yang panjang, ada yang pendek, itu dia alasannya. Karena tergantung dari pertemuan. Makin banyak pertemuan berarti makin banyak yang diceritakan. Makin banyak yang diceritakan berarti makin banyak yang ditulis. Itu dia. Nah, bukan karena ini sosoknya sedikit, padahal tidak demikian. Karena sedikit banyaknya itu karena tatap muka kami, diskusi kami, kemudian cerita-cerita, pertemuan-pertemuan yang intens, sehingga membuat tulisan itu menjadi panjang. Bukan karena alasan yang lain, tidak. Itu karena kedekatan kami, komunikasi kami. Itu yang membuat tulisan itu bisa panjang dan bisa pendek. Makanya di dalam buku ini ada 2 cerita yang panjang, tentang Kak Farah dan tentang Pak Bambang Darmono. Pak Bambang Darmono itu panjang karena saya dari pagi sampai sore itu di Cikeas, di rumah beliau di Cibubur, di Bogor ya. Itu dari pagi sampai sore saya di rumah beliau. Jadi kami banyak bicara dari pagi sampai sore, jeda makan siang, ngobrol-ngobrol santai. Sama seperti saya waktu wawancara Kak Dede, wawancara Kak Iin, Kak Farah, itu kami cukup santai. Beberapa kali diskusi di warung kopi, duduk di kafe. Hari ini ngobrolin tentang perempuan merdeka, besok kami ngobrolin tentang demo. Karena saya kan bukan bagian dari perempuan merdeka, bagian dari Kak Farah. Jadi saya harus banyak bicara sama Kak Farah, harus banyak ketemu dengan narasumber, sehingga lebih mudah untuk saya untuk menulisnya. Ketika ketemunya 1 jam terus mau panjang, pasti nggak bisa. Karena setelah saya jumpa Kak Farah, jumpa narasumber yang lain seperti Pak Abla Putih, Pak Said Ajis. Nah, saya kemudian meriset ada kejadian apa tanggal-tanggal yang mereka sebutkan. Kemudian saya mencari data-data yang lain, mencari buku-buku yang terkait dengan tema yang ingin saya angkat dari setiap tulisan itu. Jadi misalkan perempuan merdeka. Tentang perempuan merdeka saya cari lagi di media-media. Kemudian tentang Pak Bambang, apa aja yang terjadi ketika beliau menjabat jadi Pangkoop waktu di Aceh. Nah, saya kumpulkan itu, saya riset, saya coba cross check dengan yang lain, sehingga perjalanannya cukup panjang jadinya. Apalagi kan ketika menulis ini kan saya tidak ada punya sponsor. Jadi ketika saya ke Jakarta itu berbarengan dengan misalkan saya ikut ujian kode etik. Kebetulan kan saya calon notaris. Waktu itu saya ikut ujian kode etik. Jadi berbarengan, sambil saya ikut ujian, saya sisihkan waktu 1 hari untuk bisa ketemu Pak Bambang. Jadi sebelum saya pergi, saya janjian dulu kami, Pak, bisa nggak tanggal sekian kita jumpa. Jadi saya selalu nyambi. Misalkan saya mau ketemu Kak Farah ada di mana, tanggal sekian kita bisa ketemu nggak. Jadi kami selalu menyiapkan
ketika saya mau pergi saya selalu menyiapkan seminggu sebelumnya. Jadi untuk mengkonfirmasi bisa ketemu. Itulah kenapa bukunya jadi jadi agak lama. Kemudian setelah saya tulis, saya mengkonfirmasi lagi. Kak, baca lagi ya tulisannya, mungkin ada salah persepsi antara saya dan kakak. Baca lagi. Dan Kak Farah baca berulang-ulang. Kak Iin, Kak bantu baca ya, mungkin apa yang kakak sampaikan mungkin salah saya cerna. Dan mereka membantu, sangat membantu. Jadi proses buku itu antara narasumber dan penulis kami saling membantu ya. Oh ini Rahmat tanggalnya nih salah gitu. Oh iya, ketika saya meriset di media, Kak ini tanggalnya kayaknya tanggal sekian. Oh iya benar, ini tanggalnya salah gitu. Oh iya kampungnya nama kampungnya ini agak beda gitu kan. Udah kami konfirmasi kembali, menulis ulang. Jadi nggak justru habis saya wawancara Kak Farah kemudian saya menguasai semua dan saya nggak konfirmasi lagi. Semua yang saya tulis saya konfirmasi ulang karena orang-orangnya masih ada semua. Nah seperti Pak Ibrahim KBS, ada anak beliau yang sekarang bekerja di kantor gubernur. Nah saya konfirmasi dengan anak Pak Ibrahim KBS. Jadi supaya tidak ada miss dalam menulis. Itu yang saya lakukan, Pak. Wah, luar biasa. Pemirsa, nyanku yang pegah bamuno Siti Rahmah ya. Iya. Siti Rahmah. Nah, ini bukunya Jejak Setapak di Tanah Rencong. Jadi dengan cerita Rahmah tadi bahwa untuk dikumpul tokoh-tokoh dalam karya buku ini bukanlah gampang. Dari Aceh sampai ke Jakarta, sabar cukup banyak untuk menjadi satu buku berbulan-bulan gitu ya. Ya. Hah? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Jadi sudah 10 tahun, sekarang sudah 13 tahun tsunami ya. Nah, jadi 10 tahun setelah tsunami barulah jadi satu buku. Ini namanya pejuang pekerjaan yang ya bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi alhamdulillah seperti cerita tadi lah. Karena buku ini bukanlah hasil dari Siti Rahmah sendiri. Siti Rahmah ini adalah orang pejuang untuk menjadi buku, tetapi karena bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di Aceh dan di Jakarta gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan Rahmah, mungkin di samping Rahmah dengan Ibu, bagaimana Ibu bisa kenal dengan Rahmah dan juga apa judul dalam isi buku ini hasil dari Ibu. Silakan Bu, perkenalkan diri Bu. Udah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Herianti. Waktu mahasiswa saya adalah seorang aktivis perempuan. Itu organisasi Perempuan Merdeka. Terakhir 2 tahun belakangan saya bertemu dengan Rahmah, itu pun dikenalkan oleh Farah yang merencanakan membuat buku khusus tentang pergolakan perempuan pada masa konflik. Apa aja yang dikerjakan oleh perempuan pada masa konflik. Kemudian saya tertarik. Sebelumnya kami pernah juga bercerita dengan kawan-kawan yang dulunya juga aktivis perempuan merdeka, ingin mewujudkan, mewujudkan niat suatu saat kita akan membuat buku tentang kisah bagaimana perjalanan kita di masa konflik, apa aja yang kita lakukan. Karena itu kalau misalnya sudah menjadi buku, artinya kita ingin menggambarkan, ingin memperlihatkan kepada masyarakat atau anak-anak cucu kita bahwa kita pernah berbuat di masa konflik, walaupun mungkin kan itu hanya segelintir dari perjuangan-perjuangan kawan-kawan lain pada masa konflik itu. ini dalam ini apa judulnya yang karya dari Ibu? Perempuan di Garis Depan. Perempuan di Garis Depan ya. Oke, untuk sementara ya
Kemudian ada satu lagi Perempuan Merdeka. Oh, Perempuan Merdeka. Iya, Ini yang hasil dari karya. Oh ya. Iya. Oke, jadi boleh nanti kita sambung lagi. Coba ke ibu yang samping ini. Sebelum ke ibu yang samping ini, kita lewati dulu tamu yang satu ini.